Hai lo mates, balik lagi di On Air Lo bareng aku Salwa. Dan kali ini aku udah kedatangan guest yang kalian semua harus tahu kalau kakak yang satu ini tuh sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Bener gak sih kak? Benar-benar. Boleh banget dikenalin dirinya dulu. Halo semua, perkenalkan namaku Gabriel, aku mahasiswa semester 5 dan juga aku sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Batch 23 berarti ya kak ya? Ya, betul banget. Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya Genbi itu apa sih? Oke, jadi Genbi itu merupakan organisasi yang membawahi penerima beasiswa Bank Indonesia dan aku termasuk ke dalam salah satu di komisariat Universitas Erlangga Genbi. Berarti komisariat tuh kayak chapter-chapter ya, gitu? Benar, kayak chapter-chapternya. Berarti kalau misalnya ada chapter Unair yang dari FH Unair sendiri tuh ada berapa orang nih? Kaget dong atau gimana? Jadi ada banyak banget, ada banyak beberapa penerima sekitar 10-an lah dari Eva Unair sendiri. Eva Unair doang gitu? Eva Unair doang. Cuma kalau untuk Unair itu ada 100-an. Oh banyak juga sih. Oke. Terus nih Kak, boleh dong diceritain perjalanannya gimana sampai akhirnya bisa jadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia ini? Jadi aku pertama kali tahu informasi soal beasiswa Bank Indonesia ini di Januari. Cuma waktu itu aku cuma nyiapin berkas-berkasnya sesuai ketentuan dan segala macam. Cuma tiba-tiba ternyata postpone. Jadinya waktu itu aku rada derdek juga. Aku pikir gak batal kan. Gak jadi gitu. Gak jadi. Ternyata tiba-tiba sekitar Agustus. Sekitar Agustus itu tiba-tiba ada pengumuman lagi bahwa beasiswanya dibuka. Jadi aku waktu itu rada cepet-cepet juga karena berarti diundurnya dari Februari ke Agustus lumayan lama juga nggak? Lumayan lama juga. 6 bulanan gitu sekitar ya? 6 bulanan. Oke, terus? Nah jadi waktu itu bukanya itu cuma bentar sih, seminggu kurang lah. Seminggu kurang. Untungnya waktu itu karena aku udah nyiapin banyak berkas, udah lengkap juga, jadi tinggal submit aja. Itu sih gitu. Tapi berarti kan kayak kesannya tuh kayak digantungin gitu kan dari bulan Februari ke Agustusnya gitu. Nah selama 6 bulan itu Kak ada apply kayak beasiswa lain atau gimana? Jadi aku jujur karena ini aku waktu itu belum nerima beasiswa apapun. Jadi aku nyoba beasiswa lain. Cuma sebenarnya aku pengen banget beasiswa BI. Nah, waktu itu juga aku sempat ditanyain pas wawancara, boleh nggak ya? Boleh dong. Jadi aku waktu itu ditanyain lah pas wawancara Genbi menerima beasiswa lain. Menerima beasiswa lain apa enggak? Nah, kebetulan waktu itu beasiswa yang lainnya itu masih di tahap wawancara. Masih di tahap seleksi juga lah. Masih tahap seleksi. Jadi aku waktu itu udah uji tulis, lulus wawancara. Cuma waktu itu karena tiba-tiba Genbi aku daftar juga dan kebetulan Genbi waktu itu prosesnya cepat. Oh, timelinenya lebih cepat. Jadi waktu itu pas aku diwawancarain, aku terus terang aja waktu itu, iya aku ikut apply ke yang lain. Cuma waktu itu aku komitmen karena di kedua syarat beasiswa itu tidak boleh menerima beasiswa secara bersamaan. Jadi waktu itu aku bilang semisal, jadi aku bakal menerima mana beasiswa yang menerima aku duluan. Tapi secara timeline memang Genbi ini duluan atau gimana? Dibandingin beasiswa-beasiswa yang Kak apply itu? Jadi timeline beasiswa yang lain itu lumayan panjang. Jadi pengumpulan berkas itu kapan, seleksi tes itu kapan, wawancara itu beberapa minggu kemudian. Sedangkan Genbi waktu itu beneran cepet. 1 minggu itu berkas, beberapa minggu kemudian langsung wawancara. Interview. Jadi nggak lama lah waktu itu seleksinya. Berarti seleksinya Genbi ini pemberkasan dan interview aja? Ya, berkas dan interview. Berarti itu 2 itu. Ya. Terus secara overview aja berarti Genbi ini jalurnya apakah ada misalnya kayak ada pembeda gitu atau gimana? Jadi di Genbi itu ada 2 jalur, di mana pertama itu ada jalur reguler. Nah, jalur reguler itu khusus mahasiswa yang memiliki surat keterangan tidak mampu. Nah, di mana persyaratannya itu hampir sama dengan yang aku itu
beasiswa unggulan. Oke. Jadi beasiswa unggulan itu syaratnya TOEFL, terus motivation letter, dan juga rencanaku ke depannya. Cuma perbedaannya mungkin lebih ke ini sih. Kalau yang reguler itu dia bahasa Indonesia, sedangkan kalau unggulan itu wajib bahasa Inggris semua. Semuanya motlet Ya, gitu-gitu. motlet, CV. Terus berarti butuh kayak surat rekomendasi gitu juga? Nah, itu butuh surat rekomendasi. Waktu itu aku jadi ada 2 surat rekomendasi kan. Pertama rekomendasi akademik, yang kedua itu surat rekomendasi non akademik. Nah, waktu itu untuk surat rekomendasi akademiknya waktu itu aku sebenarnya diinformasikan jauh itu bisa melalui jadi ada prosedurnya lah. Cuma waktu itu karena aku daftarnya itu Februari dan aku antusias banget, jadi aku belum tahu bahwa bisa ada prosedur itu karena prosedur itu juga baru disediakan lah. Jadi waktu itu aku langsung minta surat rekomendasi itu dari Pak Dekan pada saat itu. Berarti pada saat itu mintanya ke Prof. Iman Prof. Iman, betul. Lalu untuk yang surat rekomendasi yang non akademik itu? Jadi surat rekomendasi non akademik itu, jadi kan sebenarnya timelinenya dari Februari sama Agustus. Cuma waktu itu aku cuma minta ini terbaik, ini shout out buat Mbak Jen lah dari Ilsa karena menurutku waktu itu aku mintanya 2 kali. Pertama yang Februari tapi nggak kepake pada akhirnya. Cuma jadi tapi memang periode suratnya tuh memang harus kayak harus di bulan yang sama gitu atau gimana? Sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak juga. Cuma aku kan takut aja ya karena kan ini menghindari aja. Ini tapi juga buat teman-teman jangan seakan-akan gitu loh, jangan seakan-akan aman. Jadi aku waktu itu jaga-jaga. Jadi waktu itu aku mintain yang terbaru dari surat rekomendasi non akademik. Untungnya waktu itu sekretnya juga cepet. Shout out lagi tuh buat Mbak Olive. Mbak Flora, kok Mbak Olive? Iya, Mbak Flora. Jadi waktu itu aku minta lagi karena kan kayaknya karena pas pembukaan baru lagi itu cepet. Jadi aku nggak tahu apakah bisa apa enggak yang lama, yang toko akademik. Jadi akhirnya ya udah yang toko akademik yang lama, yang baru itu yang Ilsa tadi. Tapi akhirnya yang surat rekomendasi yang toko akademik yang lama tuh juga diterima juga akhirnya? Akhirnya diterima juga, aman-aman aja ternyata. Emang aku aja yang overthinking ya. Emang panic attack nih. Iya, karena ini beasiswa pertamaku. Jadi aku kan nggak tahu. Excited juga dan bener. Apa ya, dari dulu tuh emang aku udah nungguin. Lagian Genbi bukanya itu minimal itu semester 3. Seingetku menyelesaikan beberapa SKS lah. Untuk apply-nya. Nah, waktu itu aku baru bisa itu ya pas Januari. Apply-nya gitu sih. Oke. Terus apa nih tantangan terbesarnya Kak Gep? Kan pasti ada obstacles-nya nih. Apa tantangan terbesarnya Kak Gep saat menjalani seluruh prosesnya dan gimana Kak Gep menghadapinya? Oke, jadi tantangan terbesar itu sebenarnya lebih ke ketika aku ngumpulin berkas-berkas sih. Mungkin teman-temanku juga tahu betapa ribetnya aku ya. Maksudnya itu nggak ribet semua? Atau Kak Gep dong ya ribet? Kayaknya aku doang karena antusias banget tuh ya. Aku nggak tahu ya, karena pas pengumpulan itu aku tuh karena orangnya gak detail gitu loh. Jadi maksudnya kayak hal-hal yang aku tuh beneran mastiin bahwa berkas-berkas yang aku kumpul itu bener sesuai format dan segala macam ya, banyak banget lah. Jadi yang aku juga tanya-tanya beberapa orang, terus aku waktu itu ini shout out juga nih, banyak banget tuh yang ngebantu ya. Ada waktu itu Mbak Sania waktu itu yang dia penerima Genbi dulu. Ada Mas Dito juga, itu Presbem UNER tahun 2024. Jadi dia bantuin kasih tips lah gimana seleksinya dan segala macamnya. Aku juga waktu itu ngeribetin banyak orang lah. Bukan ngeribetin banyak orang sih, karena aku waktu itu kan kayak panik kan, apalagi pas diundur. Jadi aku itu bingung karena kan nggak ada gimana ya, karena diundur jadi kayak panik dan segala macam. Karena cepat juga timelinenya waktu itu. Untungnya ya paling aku minta maaf aja ya sama Kalila, Naila gitu-gitu yang kayaknya ngelihat aku tuh ribet banget gitu loh. Itu sih. Gue semalam juga kayak aduh ribet banget sih nih orang. Tapi teman-temanku juga sebenarnya rada banyak juga yang nggak jadi ikut karena
Karena kan timelinenya cepat banget juga kan. Jadi nyiapin berkasnya jadi nyiapin gerubuk gitu gerubuk. ya. Untungnya aku udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Itu sih mungkin. Jadi memang harus prepare dari lama-lama ya. Terus nih, kegiatan atau pengalaman di Genbi apa yang paling ngasih dampak ke pribadi Kak Gap sendiri? Oke, jadi di Genbi itu ada 2 program kerja. Sorry, maksudnya sumber program kerjanya 2. Jadi dari Bank Indonesia sendiri dan juga dari Genbi itu dari organisasi Genbi. Nah, menurutku yang paling berkesan dan semacam menambah pengalamanku itu pas ada program dari BI itu leadership practice. Nah, itu kita jadi semacam dikumpulin dari beberapa univ yang sesuai dengan komisariat Jatim waktu itu. Regionnya gitu Region ya Jatim. Nah, waktu itu kita acaranya 3 hari dan kita tinggal di semacam tempat militer gitu. Barak gitu. Di barak. Jadi aku kan ini ya hidupku kan biasanya di kota ya. Terus anak kota biasanya maksudnya di Surabaya, di Palembang. Jadi waktu itu emang kita dilatih buat survive lah di situ. Dan kita juga digabungin ke beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompoknya itu banyak isinya tuh dicampur-campur. Ada yang jadi aku banyak kenal orang baru lah di situ. Ada yang dari Madura, ada yang dari Bojonegoro, terus sekitar sini juga banyak, ada ITS, PENS, UPN. Berarti itu digabung dengan chapter-chapter lain. Digabung dengan chapter-chapter lain, univ lain. Se-Jawa Timur. Jawa Timur plus Madura. Iya. Plus Madura. Okay. Berarti kalau misalnya secara jumlah nih ya, kalau jumlah antara chapter Unair dengan chapter univ lain apakah setara gitu atau ada yang mendominasi gitu? Aku nggak tahu pastinya, cuma ketika aku tanya-tanya dengan awardee lain, itu jumlahnya hampir sama sih, 100-an juga. Tiap-tiap chapter. Dari tiap-tiap chapter. ITS waktu itu aku tanya juga 100-an, gitu-gitu sih. Berarti kurang lebih ya beda tipis-tipis aja kali ya? Beda tipis-tipis aja. Oke, terus nih. Gimana sih caranya Kak Gap ini membagi waktu antara kuliah, terus organisasi juga pasti, dan juga program-program yang ada di Genbi ini? Jadi kebetulan karena yang nanya-nanya ini juga Salwa, seharusnya dia paham lah ya. Jadi aku itu tipe orang yang ketika nggak ada kegiatan malah stres. Jadi aku emang nyari-nyari. Ayo bikin kegiatan. Ya harus ada kegiatan. Emang orang sok penting tuh gitu ya. Emang. Tapi intinya aku malah kalau misalnya di rumah doang nggak ngapa-ngapain itu stres. Waktu itu pas awal-awal Januari belum ada Genbi dan organisasi juga masih tahap. Januari kan memang masih libur juga. Iya, masih libur, terus organisasi pun masih tahap rancangan lah, masih belum ada proker yang dijalanin. Nah, aku nggak bisa sebenarnya yang kayak gitu. Aku bisanya itu ngejalanin proker-proker. Aku senang. Ketika senang, aku aktivitas pendidikan juga lancar. Akademiknya lancar. Nah, jadi tapi gimana cara aku ngebagi waktu? Mungkin aku tandain tanggal-tanggal yang sekiranya ada acara apa dan tinggal didatengin aja acara-acaranya dan lakuin yang terbaik aja. Karena kadang aku ngerasa bahwa beberapa orang itu terlalu dibawa stres gitu organisasi. Gak ada yang gimana ya? Bukan berarti ketika kalian berorganisasi itu kalian meninggalkan akademik sepenuhnya ya. Justru organisasi itu ketika kalian jenuh akademik atau akademik itu ketika kalian jenuh organisasi. Jadi pembalance lah. Jangan di semuanya dibawa stres gitu. Hidup itu harus happy lah, harus seneng gitu. Kalau nggak seneng ya gimana ya? Berarti kalau cara Kak Gap membagi waktu itu sendiri berarti dengan put a notes di tanggal-tanggal gitu ya Kak? Iya, benar. Itu sih. Tapi kalau misalnya kayak ada yang mendadak gitu gimana? Kalau aku sesuaiin dulu, maksudnya se-urgent apa sih yang mendadak itu. Kalau misalnya emang waktu itu aku lagi kosong dan juga nggak ada kegiatan yang lain, nggak ada tugas yang harus diselesain. Selesaiin tugas dulu ya, jangan ngutamain organisasi dulu. Itu aku langsung datengin aja. Jangan ya aku kadang beberapa orang justru marah ya. Ya wajar lah marah kalau misalnya ada acara-acara yang mendadak ya. Cuma menurutku jangan dibawa stres banget lah. Itu sih paling. Salah satunya ya, tahu lah Salwa ini pernah satu proker lah sama saya kebetulan. Jadi
gimana saya kerja itu tahu lah beliau ini. Tapi kan ada tuh biasanya tuh beberapa orang yang misalnya dia punya 2 tanggung jawab gede at the same time gitu Kak. Nah, karena dia merasa dia overwhelmed dengan dua hal tersebut, dia tuh merasa ada salah satu yang harus dikorbanin. Kalau menurut Kak Gap, pandangan Kak Gap terkait hal kayak gitu gimana? Dan gimana Kak Gap ngadepinnya? Oke. Sebenarnya aku memang gak bisa tahu kita kapasitas orang kan beda-beda ya memang. Gak bisa juga aku sebenarnya kalau orang seperti itu aku bilang nggak boleh gini. Gak bisa ngatur juga. Gak bisa ngatur juga. Cuma maksudnya pasti setiap orang itu tahu lah sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Yeah. Jadi sebenarnya pertama itu akademik menurutku. Tetap yang diutamain itu akademik. Dan organisasi pun gak perlu banyak banget, tapi cukup organisasi apa yang sekiranya memang bisa menambahkan value ke kamu. Dan juga semisal memang organisasinya sudah nggak bisa, udah mentok lah, ibarat kamu udah mentok lah di ngerasa nggak ada manfaat lagi yang ini, ya udah berarti fokus ke akademik aja, menurutku gitu sih. Padahal Kak Gap tuh banyak organisasinya guys. Ih nggak apa-apa, yang penting kan edit value-nya ya. Dapat value-nya yang penting value-nya ya. gitu. Oke deh. Menurut Kak Gap nih, kontribusi Genbi sendiri untuk masyarakat itu gimana dan peran Kak Gap di dalamnya itu apa? Oke, jadi Genbi sendiri itu memang ada 3 tujuan, di mana ada yang pertama itu agent of change, terus itu frontliner, dan juga satunya lagi itu future leader. Nah, jadi kita itu berkontribusi banyak banget caranya. Salah satunya itu melalui proker-proker yang sudah disediakan oleh dirancang lah oleh kepengurusan Genbi. Kalau di aku Genbi Komisariat UNER. Nah, itu banyak banget proker-proker yang memang langsung terjun ke masyarakat dan juga melaksanakan tujuan-tujuan Genbi tadi. Itu sih. Oke, berarti dari kontribusi Genbi ke masyarakat tadi ada 3 poin tadi ya Kak ya. Agent of change, terus apa lagi tadi? Agent of frontliner dan juga future of leaders okay. itu. Berarti peran Kak Gap di dalamnya adalah? Nah, di sini aku mengikuti beberapa prokernya juga. Jadi pertama aku kasih contoh aja ya. Ini semoga aku nggak salah ini ya. Takutnya nggak boleh di-spill ternyata sama ini. Nanti diamukin aku. Semoga enggak ya. Semoga aman ya. Semoga aman. Tapi ini tuh be announced juga ya guys. Announced juga. Jadi jadi kita ada divisi pendidikan, di mana divisi pendidikan itu bakal nanti ada program kerja yang bakal berkunjung ke sekolah-sekolah. Oke. Di mana kita di situ menyampaikan beberapa materi lah untuk anak-anak SMA. Itu sih. Terus juga ada divisi pengabdian masyarakat, di mana kita juga bakal ke desa untuk melakukan semacam kegiatan sosial lah di situ. Kemarin juga sempat kita ngadain donor darah juga. Oke. Jadi cukup berarti banyak. Berarti di Genbi itu sebenarnya ada terpecah ke divisi-divisi gitu ya Kak ya? Iya, terpecah ke divisi. Ada apa aja tuh? Ada banyak, ada pendidikan, ada PSDM, ada Hublu, Ekraf, Medcom, apa lagi tuh? Pengmas, KMI. KMI itu semacam kontrol, namanya kontrol mutu internal. Jadi dia yang semacam mengawasi inilah. SPV gitu. Iya, mengawasi ke divisi-divisinya lah. Tapi kalau Kak Gap sendiri di Genbi chapter UNER nih apa? Aku kebetulan aku sebagai Sekum 2 dan itu BPI. Oh, BPI ya. Jadi lumayan gede juga ya tanggung jawabnya guys ya. Oke nih Kak Gap kan sebagai awardee yang inspiring nih. Kasih dong tips. Jangan gitu-gitu lah, jangan gitu-gitu banget lah. Kasih dong tips untuk lawmates di rumah. Apa sih kira-kira tips yang penting untuk teman-teman yang pengen apply juga di beasiswa Bank Indonesia tahun depan? Oke. Jadi menurutku tipsnya itu kalian jangan menggampangkan administrasi ya. Karena ketika dibaca itu semacam aduh gampang lah ini masih bisa diurus kapan-kapan lah. Besok. Enggak, itu kalau misalnya nggak disiapin juga repot ternyata. Karena kalian harus banyak mikir lah di situ dan harus ketemu orang-orang juga kan buat dapat persyaratan-persyaratannya juga. Terus ketika wawancara juga kalian ini sih pelajarin maksudnya Genbi itu apa, jangan nggak tahu banget lah. Maksudnya kan kalian mau ikut beasiswa Bank Indonesia nih, ya paling nggak tahu lah Bank Indonesia itu apa dan tugasnya ngapain. Interview nanti bakal ditanyain gitu ya kayak overview-nya gitu. Ya, kira-kira gitulah, kira-kira gitu ya. Semoga ini bukan sesuatu yang dilanggar ya. Seharusnya sih. Kita kan nggak nge-spill detail ya. Kita nggak nge-spill detail ya. Kita cuma kayak
kurang lebih gitulah. Sama jujur ya, maksudnya nggak usah jangan membuat omongan lah di situ. Maksudnya kalau misal gitu maksudnya kayak kalau misalnya ditanya kamu aktif apa ya, jawab apa apa adanya gitu banget ya? tuh. Terus kayak aku tadi apply beasiswa yang lain apa enggak juga. Yang penting stay commit aja lah dengan persyaratan itu. Jujur aja nggak sih jujur jawabnya. itu sih. Supaya nanti kayak takutnya tiba-tiba gak ada buktinya gitu kan, gak ada evidence-nya gitu. Oke deh, terima kasih banyak Kak Gap atas waktunya di Terima On Air kasih Lo hari juga ini. Salwa yang udah mau interview ya. Jujur tersanjung dikit lah karena yang interview Salwa ini. Oke, semoga teman-teman Lowmates di rumah bisa terinspirasi juga dengan cerita Kak Gap barusan, dan take notes juga semua pesan-pesan dan tips yang disampaikan sama Kak Gap barusan. Itu dulu untuk On Air Lo hari ini, dan jangan lupa untuk pantengin sosial media Eva Unair, dan sampai jumpa di On Air Lo selanjutnya. Bye Lowmates.